Untuk percobaan cermin cekung kita akan menggunakan cermin. Ini cermin cekungnya. Kemudian ini holdernya ya atau penyangganya. Kemudian kita akan menggunakan lilin ini sebagai benda. Kemudian ada layar ini untuk menangkap bayangannya. Kemudian ini pipa lagi. Papan optik ya, papan optik sederhana dari kayu ya. Kita akan gunakan alat-alat ini. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat tidak membentukkan bayangan pada cermin cekung, teman-teman? Halo, ingat ya? Halo? Ya, masih ingat enggak? Pak Eka nanya saya. Hah? Ya, menanyakan ke kalian semua. Ingat enggak tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung di kelas 11 ya? Kelas 11. Masih ingat? Halo? Ingat. Ingat ya? Oke. Rumusannya apa? Hubungan antara jarak bayangan, jarak benda, jarak fokus. Halo? Dalam bentuk persamaan. Halo? Ayo. Per F sama dengan per SO plus per SI, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini persamaannya ya. Nah, itu ya, persamaannya itu. Seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen atau seper F sama dengan seper SO tambah seper SI ya. Oke, terima kasih ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ambil datanya ya. Kita nyalakan dulu lilinnya ya. Yang putri-putri bisa ya menggunakan korek api ya. Latihan nanti ya. Oke. Terus kita cari ya bayangannya itu ada di mana dengan cara menggeser benda atau menggeser layarnya ya. Nanti teman-teman bisa coba geser-geser. Kira-kira itu bayangannya yang itu ada di mana. Nah ini. Oke, ini tampak bayangan ya. Ini. Bisa lihat teman-teman? Belum ya? Minta tolong Pak Wahyu. Oke, ini bayangannya teman-teman. Nah, lihat ya, teman-teman ya. Lihat ya. Halo? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Kira-kira kalau melihat bayangannya ini, teman-teman, sifat bayangannya apa ya? Nyata. Nyata, betul? Terbalik. Terbalik, ya, betul. Kalau melihat posisinya seperti ini, ya, diperbesar. Diperbesar, betul. Karena jarak bendanya lebih kecil daripada jarak bayangan. Oke. Ya. Oke. Untuk mengambil datanya, ya, nanti teman-teman ukur ya jarak benda ya, ke cermin itu berapa? Itu sebagai SO ya, jarak benda. Kemudian jarak bayangan ke cermin itu sebagai SI. Nanti teman-teman ukur ya. Misalkan ini jarak bendanya dari 20 ke 36, berarti ada 16 cm. Itu jarak bendanya. 16 cm. Kemudian jarak bayangannya itu dari layar ini kita gunakan alat bantu ini ya. Karena kita nggak bisa melihat ini angkanya berapa, jadi kita butuh alat bantu kita tempelkan di permukaan layarnya, kemudian kita geser. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Nah gimana kalau ini ukurnya Pak? Ya, teman-teman,
kita gunakan alat bantu ya, karena kita nggak bisa lihat langsung angkanya berapa. Kita tempelkan di layar, kemudian layarnya kita mundurkan. Nah, di sini kita bisa tahu, oh angkanya 64,5. Berarti kalau di cerminnya itu 20, sementara ini 64,5, berarti jarak bayangannya 64,5 dikurangi 20. 44,5. Nah, ini jarak bayangannya. Oke, teman-teman sudah dapat jarak benda dan jarak bayangan ya. Kemudian dari situ nanti teman-teman dapat menentukan fokusnya menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini mau tanya kayaknya, Pak. Ini jelas? Halo? Ini? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Iya. Oke, berikut. Nah, itu data pertama ya. Nah, data keduanya bisa dilakukan dengan mengubah jarak. Ya, misalnya lensa cermin dan layarnya dijauhkan gitu ya. Nah, kemudian kita cari bayangan yang jelas lagi. Nah, yuk kelihatan ya. Kurang jelas. Kurang mundur, Pak. Nah, ini kurang sedikit. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, yang paling tajam ya. Oke. Nah, ini data yang berikutnya. Ya, di mana jarak benda sudah berubah ya. Sudah berubah. Itu jaraknya benda lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding jarak bayangan. Ini nanti diukur lagi jarak benda, kemudian jarak bayangannya diukur. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI tadi. Ya, nanti ketemu fokusnya. Nah, berarti ada dua data ya. Ada dua data. Nah, data ketiga bisa saja nanti kalau diperkecil Pak Gajah ya, coba. Ya, kalau diperkecil, teman-teman jauhkan bendanya ya, jauhkan bendanya, kemudian layarnya kita pindahkan ya. Ya, ini seperti ini. Kita cari yang paling tajam. Ini bayangannya diperkecil. Yang paling tajam ya. Nah, itu kira-kira. Nah, itu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini nyata terbalik diperkecil. Jarak bayangannya lebih kecil daripada jarak bendanya. Kalau pahami dengan menggunakan aturan ruang, kira-kira ini ruang benda berapa, ruang bayangan berapa ya? Siapa yang masih ingat yuk? Kalau ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan, bayangannya nyata. Ya, itu bendanya di ruang berapa ya? Kira-kira ya? Asli, masih ingat? Kurang inget, Pak. Kurang inget. Oke. Siapa yang ingat ya? Evanus? Lupa Pak Stef. Waduh, lupa ini. Agatha? Elvira? Ruang 4, Pak. Ruang 4? Ruang 4 itu di belakang cermin. Oh. Ruang yang di depan cermin itu ruang 1, 2, dan 3. Jumlah ruang benda dan ruang bayangan harus berapa katanya? Jumlah antara ruang benda dan bayangan harus berjumlah berapa aturannya? Harus 5 ya, Pak? 5, betul. ya, 5. Berarti ini
bendanya di sini ya, ini di ruang 3 karena lebih jauh ya, lebih jauh dari. Berarti bayangannya diperkecil ya. Nah, kalau bayangan diperkecil itu berarti ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda. Kalau bayangannya diperbesar, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda gitu ya. Berarti ini ruang bendanya ruang berapa? Bayangannya berapa tadi? Halo? Si N Andre ini? Ya, Pak. Kalau seperti ini, yang digambar itu ruang benda di ruang berapa, ruang bayangan di ruang berapa, karena diperkecil ini. Bendanya di ruang 3, bayangannya ruang 2. Mantap, betul begitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengecek ruang benda dan bayangan aturannya seperti tadi. Nah, maka ini SI-nya ini S aksennya, SO-nya benda ke cermin. Sehingga nanti kita punya data yang lain. Nah, minimal kamu nanti berapa data Pak Ganda? 5 data. 5 data itu yang 3 bayangannya diperbesar, yang 2 bayangannya diperkecil ya nanti ya dalam ujian. Nah, sehingga dari 5 data itu kita dapatkan 5 fokus. Tapi fokusnya kan sama wong cerminnya 1, maka dirata dan dilaporkan dalam laporan tertulis. Begitu ya teman-teman ya, jelas? Halo? Paham untuk yang cermin cekom ini? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Sekarang yang kedua, yaitu lensa cembung. Lensa cembung itu alatnya sebetulnya hampir sama. Cuma yang membedakan cermin diganti lensa saja. Dan nanti posisi benda, layar, dan lensanya yang berbeda. Oke, nah itu sekarang karena lensa itu pembiasan, maka lensanya diletakkan di antara benda dan layar. Nah, itu sudah mau terlihat kok. Oke, nah itu bayangannya, ya bayangannya ya. Nah, baik, berarti ini bendanya, ini lensanya, ini bayangannya. Tujuannya apa Pak Ganda ya? Sama, tujuannya sama Pak. Teman-teman, untuk percobaan lensa cembung ini kita diminta untuk menentukan fokus dari lensa cembung. Nah, alatnya sama ya, lilin, holder, lensa, layar, dan paparan optik. Itu saja. Ya. Nah, kalau datanya juga sama, yaitu apa Pak Ganda? Jarak benda, S, dan jarak bayangan. bayangan S aksen. Udah, rumusnya juga sama. Kira-kira ini berapa kira-kira Pak Ganda? Untuk data ini, data pertama ini. Untuk data pertama kita lihat ini dari 17,5 sampai 38,5 ya. Berarti itu 38,5 kurangi 17,5. 21 cm untuk jarak benda. Oke, S-nya 20 cm atau SO-nya 20 cm. Ya, 21 cm Pak. 21 cm. Nah, S aksennya atau SI-nya berapa ya? Ini berarti dari 38,5 Kemudian, nah cara melihatnya seperti tadi ya, pakai alat bantu, ya alat bantu ini didekatkan, ditempelkan ke layarnya, terus ditarik layarnya sehingga nanti angkanya itu tertera di situ. Berapa itu Pak? 92 Pak. 92, oke, 92. Berarti 92 dikurangi 38,5. Oke. 92 dikurangi 38,5. Nanti hasilnya 53,5. 53,5. Berarti SI-nya atau S aksennya 53,5, SO-nya atau S-nya 21 cm. 21 cm. Nah, nanti ketemu berapa fokusnya. Ya, pakai rumus yang lensa biasa. Ya, begitu. Nah, data berikutnya ya kita ubah saja caranya. Misalnya tuh, oke. Terus. Nah, kita dapatkan juga ini. Ini data berikutnya dengan ini diperkecil bayangannya kan. Jarak bayangannya juga lebih kecil daripada jarak bendanya. Nah, kita dapatkan S dan S aksen juga. Kemudian ini bisa juga yang dijauhkan. Ini dijauhkan juga, gitu ya. Nah, terus kita cari bayangannya lagi. Nah, tuh kita dapatkan bayangan lagi. Nah, itu data yang lain juga. Ya, data
Data yang lain juga ini S, ini aksen. Dan seterusnya Pak Ganda ya. Minimal berapa data? 5 data. 5 data. Dengan Perbesaran 3, yang bayangannya kecil 2. oke, dengan diperbesar bayangannya 3 kali, diperkecil bayangannya 2 kali. Jadi ada 5 data yang berbeda. Nah, dari 5 data itu kita dapatkan 5 fokus. Ya, tapi karena fokusnya satu lensa ya jadi rata-rata. Ya, terus nanti dilaporkan dalam laporan tertulis. Begitu. Jelas teman-teman? Halo? 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 Teman-teman jelas? Oke, baik. Ya. Kalau jelas, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini titik berat, teman-teman ya. Yang ketiga ini titik berat. Ini tujuannya nanti kita akan membuktikan ya secara praktek ya persamaan-persamaan yang dipakai untuk menentukan letak titik berat suatu benda. Tapi kali ini benda yang digunakan adalah benda 2 dimensi, jadi luasnya gitu ya. Nah, benda-bendanya nanti juga kita tentukan ya. Bentuknya misalnya segitiga atau persegi atau huruf T misalnya atau huruf L ya. Terserah nanti si pembuat soalnya ya. Kalian yang akan melakukan pengukuran ya, membuktikan apakah titik berat yang kita cari menggunakan praktek ini benar sesuai dengan teori atau tidak gitu ya. Maka alat yang digunakan ini statif, kemudian ini tali atau benang ya, benang. Terus jarum pentul, ini perhatikan ini jarum pentul, ya kan, jarum pentul. Kemudian gunting untuk membentuk bendanya, ya entah segitiga, entah benda yang lain tadi. Kemudian bandulnya ya, ini untuk membuat si tali ini vertikal, karena kita nanti akan membuat garis lurus pada setiap benda. Ya, garis lurus itu garis yang nanti dilewati oleh tali ini, di mana bendanya digantungkan, gitu ya. Kemudian bendanya itu sendiri nanti dari kertas karton. Kertas karton itu kan ya sebetulnya sangat tipis untuk dimensi 3-nya ya, maka diabaikan gitu ya, sehingga ini berdimensi 2. Ada yang bentuknya segitiga, siku-siku, ada yang ini kita nanti akan coba 2 ini ya. 2 ini nanti akan dibantu Pak Ganda untuk membuat apa ya? Garis-garis sehingga nanti kita putuskan oh di sini letak titik beratnya. Kemudian baru nanti kita analisis. Gitu ya. Jelas ya? Monggo Pak Ganda. Baik, terima kasih Pak Eka. Ya teman-teman, yang pertama teman-teman siapkan dulu benda yang akan ditentukan titik beratnya. Setelah itu di bagian ujung, ya, dimanapun ya, mau di ujung sini, di sini, di sini boleh, itu ditusuk pakai jarum pentul ya, ditusuk. Misalkan Pak Ganda ambil yang ujung yang di sebelah sini, kita tusuk. Nah, sesudah ditusuk dengan jarum pentul, nanti teman-teman pasang pada benang. Nah, pada benang ini juga sudah terpasang jarum pentul yang lain. Nanti supaya langsung dipasang begitu. Nah, seperti ini. Oke, nanti bendanya ini akan tergantung seperti ini. Bisa di zoom Pak Wahyu.
Bentar ya, oke. Ternyata sambungannya putus. Oh iya. Oke, bentar. Ya, ini dia. Seperti ini. Oke, bentar ya, itu di share. Ya, Oke. Apakah semuanya bisa melihat? Bisa, Pak. Oh, oke, puji Tuhan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Tergantung seperti ini nih setelah stabil ya. Ini setelah stabil, nanti teman-teman pegang benang dan juga kertasnya ya, bagian bawah ya. Pegang seperti ini, terus beri tanda pada bagian yang dilalui benang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman lepas. Nah, dari bekas lubang jarum ke tanda yang ini, dari bekas lubang jarum sampai ke tanda, teman-teman buat garis. Oke, nanti dapat garis seperti ini ya. Ini dari bekas lubang ke tanda yang tadi teman-teman buat ya. Nah, kita garis. Minimal teman-teman membutuhkan 2 garis untuk dapat 1 titik ya dari perpotongan garis. Nah, kita ambil jarum pentul ya, kemudian kita tusuk ya. Kertas di bagian manapun terserah ya. Mungkin kita bisa ambil dari ujung yang sini. Oke, bentar. Nah, oke, kalau sudah tertusuk jarum, teman-teman pasang lagi ke benang ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah stabil, nanti teman-teman juga pegang ya benang dan juga kertasnya di bagian bawah ini. Terus teman-teman beri tanda lagi. Nah, kalau sudah lepas, kemudian kita tarik garis dari bekas lubang jarum ke tanda yang tadi kita buat. Tarik garis. Nah, dari garis tadi ya, nanti kita akan menemukan titik perpotongan. Nah, titik inilah letak titik beratnya. Demikian teman-teman, Pak Eka. oke. Baik, makasih Pak Gada. Untuk cara menentukan letak titik berat. Nah, kemudian dari hasil percobaan yang dilakukan Pak Ganda untuk menentukan letak titik berat, kita akan analisis ya. Nah, koordinatnya berapa ya? Ya, ini akan kita tempelkan pada kertas milimeter. Nah, pada kertas milimeter. Nanti kalau kalian ujian atau praktikum, kita akan berikan kertas milimeter seperti ini. Kemudian hasil dari percobaan ini kamu tempelkan di kertas milimeter ini. Nah, gitu ya. Sebagai titik 0,0-nya itu di titik ini, di ujung yang sikunya ya, misalnya untuk segitiga ini. Ya. Maka nanti
Ini ya sebagai sumbu Y, ya sebagai sumbu Y, ya yang ini ya, yang ini sebagai sumbu X, gitu. Yang sebelah kanan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik beratnya kan di sini teman-teman, ya di titik potong antara dua garis yang dibuat Pak Ganda tadi. Nah, sekarang koordinatnya berapa? Ya sudah, karena sudah tempelkan ke kertas milimeter, kita bisa menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya kita buat garis lurus vertikal gitu, dan kita buat garis lurus horizontal begitu. Ini sebagai X-nya, ini X praktikum ya. Ini sebagai Y praktikumnya, ya. Ini X praktikum, ini Y praktikum. Karena nanti kita akan hitung juga X teori dan Y teori menurut tabel yang ada, ya. Nah, X praktikumnya berapa? Ditulis di sini saja. X praktikumnya berapa sentimeter, Y praktikumnya sama dengan berapa sentimeter, gitu ya. Ini. Nah, kemudian X teorinya itu kalau hanya benda segitiga seperti ini ada di tabel teman-teman. Ya, tabel. Ya. Y teori juga ada di tabel. Ya. Kelihatannya titik berat ini kalau segitiga itu sepertiga dari tingginya. Nah, berapa tingginya diukur. Kamu masukkan di sini, ya. Ini secara teoritis. Kemudian Y-nya itu sepertiga dari tingginya ini. Nanti alasnya ya, sepertiga alas, ini sepertiga tingginya, ini YP-nya. Ya, Y teorinya, Y teorinya. Berapa sentimeter? Nah, harusnya antara Y teori dan Y praktek mendekati paling tidak. Antara X teori dengan X praktek mendekati paling tidak, begitu. Itu jelas ya teman-teman ya? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya itu bukan benda yang ada di tabel, misalnya yang ditabelkan persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga, atau mungkin setengah lingkaran atau lingkaran gitu ya. Tetapi kalau gabungan dari dua benda bagaimana? Misalnya ini teman-teman. Ya, misalnya yang ini huruf L. Nah, ini kan gabungan dari persegi panjang dan persegi panjang. Maka caranya bagaimana menganalisis dan juga mencarinya? Caranya yang bersama. Coba untuk yang mendapatkan titik berat secara praktek nanti akan dijelaskan Pak Ganda lagi. Monggo Pak Ganda untuk yang huruf L nih. Terima kasih Pak ya. Baik teman-teman, untuk huruf L ya, sama pengambilan datanya. Nanti teman-teman beri lubang di bagian ujung ya, menggunakan jarum pentul. Misalkan kita ambil ujung yang di sebelah sini ya, kita tusuk. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti teman-teman pasang lagi. Nah, seperti ini. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Oh iya. Nah, kalau misalnya ini sudah stabil ya, diem gitu, teman-teman ambil benang dan juga kertasnya ya, tekan, tek gitu, terus beri tanda yang dilalui oleh benang ya, di bagian bawah ini, kita beri tanda, kemudian kita lepas. Oke, kita lepas. Sama, dari bekas lubang jarum, kita tarik garis ke tanda yang kita buat tadi. Kita buat garis. Nah, nanti diperoleh garis seperti ini. Nah, kita membutuhkan minimal 2 garis untuk mendapatkan satu titik potong ya. Maka kita ambil lagi jarum, kita tusukkan ya. Kita ambil misalnya pojok yang di sebelah sini. Nah, sebelah sini juga boleh ya. Sembarang ya. Sini atau sini boleh. Coba kalau yang di sini kita tusuk.
Oke. Nah, kalau sudah kita pasang lagi. Sini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah seimbang, diam gitu stabil, teman-teman ambil ya, tekan benang dan juga kertasnya, tekan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Terus beri tanda. Nah, kalau sudah lepas dari bekas lubang jarum ke tanda yang tadi kita buat, kita tarik garis lagi. Oke ya, nanti ketemu titik potongnya ada di sini teman-teman. Ini titik potongnya. Oke, demikian teman-teman, Pak Eka. Terima kasih Pak Kendal. Oke, baik teman-teman, kita sudah dapatkan hasil percobaannya. Nah, kita akan analisis ya. Saya taruh di meja aja ya, mungkin bisa diturunkan sedikit apa ya. Oke, kita analisis. Kita tampilkan huruf L tadi pada kertas milimeter ya. Misalnya ini sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Oke. Berarti ini sumbu Y, ini sumbu X begitu. Kemudian titiknya kan ini teman-teman ya. Titik temu antara garis 1 dan 2 tadi. Kemudian kita buat garis mendatar ya. Ini garis putus-putus boleh ya, dari sini begini. Nah, ini sebagai apa ini? Ini ke sini, ini titik 0,0 ya. Nah, di sini 0,0. Maka nanti ini sebagai X-nya, X praktek gitu ya. Terus dari sini kita buat garis vertikal juga, segaris sumbu Y gitu ya. Gitu, nih, garis putus-putus nih. Nah, ini sebagai Y, P. XP itu X praktikum itu berapa? Kita ukur. Ya, kita ukur. Ya, dari sini ke sini itu berapa? Ya, kemudian YP dari sini ke sini itu berapa? Nah, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6,2 misalnya. 6,3. Ini 6,3 cm. Terus ini berapa? Cirolu. 1 2 2,6 cm. Nah, ini adalah XP, ini YP. Kemudian di dalam tabel nggak ada huruf L. Ya, yang ada persegi panjang. Maka ini kita potong aja, kita bagi menjadi 2. Tidak kita potong ya, kita bagi menjadi 2 bagian. Ya, ini. Nah, bagian pertama itu yang ini. Bagian kedua yang ini. Di bagian pertama itu misalnya tadi titiknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini panjangnya, lebarnya 3. Kemudian titik beratnya ya di titik ini, perpotongan antara diagonal luasnya. Ya, perpotongan diagonal luasnya. Ini titik beratnya. Ini ya, sama ini. Titik berat benda 1. Ya. Nah, ini. Oh, keliru ya saya ini. Di sini saya. Nah, titik beratnya ini teman-teman. Nah, ini sebagai set 1. Set 1 itu ada X1 nanti. Ini X1. Ini ke sini. Ini Y1. Terus benda kedua juga sama. Ini ke sini, ini ke situ. Kita dapatkan set 2. Ini ada X2, ini adalah Y2. Maka nanti X teori itu berarti X1 kali A1. A1 itu luas ini, luas benda pertama ini, panjang kali lebar. Ditambah X2, X2 itu ini, jarak ini ke sini. Dikalikan A2, A2 itu luas yang kedua ini, per A1 plus A2.
kamu dapatkan berapa nilainya. Terus Y teori sama dengan Y1 itu ini, jarak ini ke sini, dikalikan A1 luas pertama, ditambah Y2 itu yang ini, ya, dikalikan A2 per A1 plus A2. Ini di dasar teori di buku petunjuk ada ya. Gitu, kita dapatkan nilainya berapa. Nah, harusnya kalau praktikumnya itu baik, maka Y teori dengan Y praktek hampir sama, X praktek dengan X teori harusnya hampir sama. Begitu teman-teman ya, untuk yang percobaan kedua untuk huruf L. Nanti kamu bisa benda ketiga, nanti mungkin 3 benda yang akan kamu buat. Misalnya huruf L, ini huruf apa lagi yang misalnya ya, huruf A atau huruf apa ya, dan seterusnya bisa yang bisa kita bagi-bagi begitu. Begitu teman-teman, jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Praktikum yang ketiga yaitu resonansi. Ya, resonansi. Oke, alatnya ini teman-teman. Ya. Resonansi. Apa itu resonansi? Siapa yang masih ingat pengertian resonansi? Halo? Halo? Siapa yang masih ingat pengertian resonansi? Halo? Joseph? Halo, Sep? Sep? Masih on, Joseph? Atau listriknya mati? Joseph? Oh, make error. Oke. Ya. Shannon Isidori. Ya, Pak. Oke, apa itu resonansi? Peristiwa bergetarnya benda akibat getaran yang dihasilkan bunyi. Oh, kurang sedikit. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Resonansi. Ikut bergetarnya benda lain akibat dari syaratnya itu penting. Apa yuk? Frekuensinya sama. Oke, betul sekali. Frekuensinya sama. Yaitu syarat utama. Frekuensinya sama. Ya, sama seperti kalau kamu nabuh gamelan Supra itu. Siapa yang di sini pemain Supra? Halo? Yang pernah mungkin ekstra Supra? Siapa? Siapa itu? Hah? Hanya. Oke. Kamu pernah megang apa? Kalau yang ada resonansinya jelas itu kelihatan 2 benda, yaitu bunang ya. Kok bunang tuh? Gender. Ya, yang atasnya bilah, bawahnya itu ada kayak tabung-tabung gitu ya, pipa-pipa gitu ya. Apa namanya itu ya? Gendar atau kenong? Atau bonang? Siapa yang tahu? Gendar ya? Nah, gendar ya. Nah, gendar itu yang kamu pukul kan bilah-bilahnya bergetar. Kemudian bawahnya ada pipa yang ada kolom udaranya. Nah, itu sebetulnya oleh si pembuat gamelannya, panjang kolom udaranya itu disisihkan panjangnya sehingga frekuensi getaran kolom udaranya sama dengan frekuensi yang ada di bilahnya itu. Kalau nggak sama, fales, nggak bunyi, suaranya nggak bunyi keras. Nah, pada saat bunyi keras itulah terjadi resonansi. Yang bergetar pertama adalah bilahnya, menggetarkan udara, udaranya frekuensinya sama, bergetar, maka terjadi dengungan, suaranya bisa kita dengar itu. Itulah resonansi, ya begitu. Gitar juga sama. Gitar itu yang komputer kan senarnya. Nah, kemudian menggetarkan udara di dalamnya sehingga terjadi peristiwa resonansi. Nah, kali ini kita juga akan melakukan itu, ya. Yang bergetar itu apa? Nah, ini teman-teman, yang bergetar itu ini.
Apa ini? Siapa yang tahu ini apa ini? Halo? Siapa yang tahu ini apa ini? Halo? Cindy? Apa ini? Kurang tahu, Pak. Masa sih kayak gini? Siapa yang tahu? Yofi? Adrian, Adrian. Speaker ya Pak. Wah, speaker, betul. Ini speaker tuh kayak gini, bukan kotak ya. Nah, kotak itu wadahnya. Kotak itu wadahnya. Speakernya itu ini, ya. Gitu. Ya. Nah, speaker tapi speaker ini bisa bunyi dan bergertanya itu berubah kalau ada alat namanya ini, teman-teman. Nah, ini namanya AFG, Audio Frequency Generator, atau Switch Function Generator. Jadi nanti frekuensinya bisa kita ubah dan ini standar frekuensinya, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini alatnya. Oh, ini ada pipa pralon yang saya masukkan ke air, airnya saya letakkan di gelas ukur yang besar ini, ya, gitu. Jadi nanti kalau kita naik turunkan, maka kolom udaranya berubah ketinggiannya. Nah, pada saat ketinggian tertentu, itu frekuensinya tertentu sama dengan frekuensinya speaker, terjadilah resonansi. Itu teman-teman ya. Sama seperti kalau kemarin di kelas saya bicarakan resonansi tapi gelombang elektromagnetik. Ya, radio penyiar dengan radionya rumahmu. Nah, itu kan resonansi terjadi kalau frekuensinya sama. Ya, seperti itu. Oke, sekarang frekuensi audio yang kita resonansikan. Nah, dasarnya apa teman-teman? Kamu lihat, di dalam resonansi itu ada beberapa peristiwa resonansi. Resonansi yang pertama, itu jika panjang kolom udaranya berapa lambda. Halo? Resonansi pertama atau nada dasar, itu terjadi jika panjang gelombangnya, panjang kolomnya berapa lambda? 1/4. Betul sekali, 1/4 lambda. Kita naikkan lagi, terjadi resonansi kedua atau dengungan keras yang kedua. Nanti kita buktikan. Itu terjadi jika berapa lambda? 3/4. 3/4, betul. Ya, berarti jarak antara panjang kolom resonansi kedua dengan yang pertama berapa lambda berarti? 3/4 dikurangi 1/4 berapa lambda? Setengah lambda. Oke, berarti nanti kita ukur berapa panjang kolom udara saat dengungan pertama dan kedua, kita cari selisihnya, kita temukan lambdanya. Frekuensinya bisa kita dapatkan. Bagaimana kita mau mengukur frekuensi? Begini teman-teman, perhatikan gambar ini, ya, perhatikan. Akan didekatkan oleh Mas Wahyu, ya, kameranya. Kita lihat, di sini ada beberapa tombol, ya. Tombol yang utama ini power, maka kamu lihat bisa dengar suaranya ya. Ini tombol powernya untuk menghidupkan alat ini, warnanya hijau, ini nyala merah. Kemudian yang kedua adalah tombol ini bisa kita putar-putar. Ya, ini ada angkanya. Ya, ini ada anak panahnya. Kalau seperti ini berarti 0,2, ini 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 sampai terusnya 2,0. Ya, itu. Ya, nah, nanti kita akan gunakan ini untuk menentukan seberapa besar frekuensi yang kita gunakan. Nah, cara menggunakannya ini ada pengalinya. Tadi ini kan angkanya 0 sampai 2,0 ya. Nah, ini dikalikan dengan ini. Ya, kalau dikalikan dengan 1 ya udah. Ini berarti angka 0,8 kali 1 0,8. Kali 10 berarti 8, kali 100 berarti 80, kali 1 kilo berarti 800. Nah, nanti yang digunakan yang 1K ya, yang 1 kilo. Dikalikan dengan angka yang di sini. Kemudian, tombol di kanannya ada 3. Kotak, runcing, dan sinus. Yang kita gunakan sinus. Yang kita mau gunakan adalah bunyi yang halus, ya, yang sinus. Kemudian, ini tombol volume. Ya, yang ini nggak usah diperhatiin. Terus nanti kabelnya kita tancapkan di bagian yang paling kanan. Nih, yang bisa diubah-ubah volumenya. Ya, caranya ini kita tadi ada lubangnya gini ya. Nah, kemudian kita paskan lubangnya pada cemilannya ini ya. Terus itu dimasukkan, diputar, plek, udah. Gitu. Nah, terus kalau ini kita nyalakan, bunyi.
Ini frekuensinya 800. Kenapa? 1 kilo kali 0,8. Tapi begitu saya ubah, perhatikan. Kecil kan? Ini sudah nggak bisa, karena ini di bawah audio kamu nggak bisa mendengar ya. Ya, karena 20 Hz itu kan frekuensi terendah ya. Lebih tinggi lagi. Nah, itu kan kayak ambulan ya. Ya, begitu ya. Oke, kita setting ke angka 800. Oke, 800 Hz. Ini ya, di sini 0,8 kali 1 kilo, 800 ya. Nah, kita matikan dulu. Kemudian caranya untuk mendapatkan tujuan kita itu nanti menentukan cepat lambat bunyi di udara ya, tapi dengan menggunakan peristiwa resonansi. Nah, begini resonansinya. Nanti tangan kiri kamu itu kita pakai untuk meletakkan speaker di atas paralon. Paralonnya bisa kita Kita naikkan ya dengan tangan kiri dan speakernya di atasnya. Nah, lihat dong. Itu caranya hanya berubah ya. Kita cari nilai yang paling besar suaranya. Terjadi dengungan keras pertama itu sebagai resonansi pertama, dengungan keras kedua resonansi kedua. Kita lihat ya, kita nyalakan. Ya, kita lihat, kita dengarkan. Ya. Kita naikkan, apa yang terjadi? Oh, pada jarak tertentu keras kan dengungannya. Kamu rasakan, kamu dengarkan. Nah, pada saat dengungan keras pertama paling keras itu kita hentikan. Gerakan ke atasnya. Nah, ini paling keras kan? Nah, kemudian ini kita matikan tidak apa-apa, tapi kan kita udah hentikan di situ. Oh, berapa itu jaraknya kira-kira ya? Berapa panjang kolomnya? Permukaan air ini sampai ke situ. Berapa ini? Lihat ya dari kamu ya. Berapa itu? 8,5 cm. 8,5 cm. Oke. 8,5 cm. Ya. Kemudian kita naikkan lagi. Ini yang L1 ya. L2-nya kita lihat nanti. Ya. Naik terus sambil merem enggak apa-apa. Sebenarnya suaranya kita dengarkan. Nah, kita dengar suara keras lagi ya. Ini saya lemah lagi. Pada saat ketinggian tertentu keras. Nah, ini paling keras. Nah, kita ambil aja. Ya. Kemudian kita matikan dulu. Tuh. Nah, kita hitung berapa ini? Halo? 30,5. 30 cm. 30,5 ya? Oke, 30,5. Nah, tadi berapa? 8,5. Ini 30,5. Berarti L2 min L1 yang sama dengan setengah lambda berapa? 30,5 dikurangi 8,5. Berarti berapa ya? Berapa itu? 30,5 dikurangi? Hah? 21,5. 21,5. Ya. Nah, itu adalah delta L-nya yang sama dengan setengah lambda. Nah, berarti lambdanya tahu kan? Setengah lambda sama dengan 21,5. Ya, lambdanya tahu frekuensinya kita gunakan 800. Berarti cepat lambatnya bisa kita ukur. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi 2 kali dari 21,5, kemudian frekuensinya 800 Hz. Maka V-nya ketemu. Data pertama itu. Data kedua, kita naikkan misalnya jadi 1000. Oke, jadi 1000 nih ya. Ini 1,0 kali 1 kilo. Oh, kita angkat lagi. Ya, pakai 1000 sekarang ya. Nah, ini. Itu. Ya, kita nyalakan. Kita angkat lagi. Nah, tuh. Ini sudah naik. Sedikit sudah ya. Nah, di sini ya. Berapa itu ya? 5,5 ya. 5,5, naik lagi.
Nah, ini dia. Bentar ya. Itu ya. Terus nanti, bentar, naik lagi. Sambil merem ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini paling keras. Nah, berapa ini ya? 20, 3,5. Tadi berapa ya? Tadi 6 ya? 6 ini 20, 3,5. Nah, berapa delta L-nya? Delta L-nya ketemu, lambdanya ketemu, frekuensinya kita gunakan yang 1000. Maka ketemu V-nya. Begitu seterusnya, kamu gunakan 5 data yang berbeda. Ya, 5 data yang berbeda. Sehingga kamu bisa menemukan berapa V-nya. Ya, V-nya ada 5 di rata-rata. Terus dilaporkan secara tertulis. Begitu teman-teman. Jelas? Halo? Halo, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, berarti sudah lengkap ya. 4 ya. Cermin cekung, lensa cembung, titik berat, dan resonansi. Saya pikir itu. Apakah ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak, karena sudah jam 12:04, kurang sedikit ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini karena sudah 4 blok ya. Kita tutup dengan eksamen ya. Oke, kita siapkan Google Doc-nya. Saya akan tutup share screen-nya. Kita akan makasih Mas Malik ya. Kita akan tutup dengan eksamen. Ya, bentar, saya carikan.